Makanya kalau tips dari saya, lakukanlah sesuatu karena Anda ingin melakukan, bukan ingin orang bereaksi. Halal haram kok urusan wong babi toh. Makanan sing gulanya tinggi itu harus diharamkan. Kuwi membunuh anak-anakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Saiful Huda saking Diwe, Kecamatan Diwe. Assalamualaikum Yai, Gus. Sehat selalu nggih? Alhamdulillah. Monggo, kula kajenge tanggal sekedhik nggih. Kula angsal unen-unen ngoten Gus, ngapunten nggih. Bang Tejo ngapunten nggih. Pun pirsane akrab ngoten nggih. Aksara saking meneng mugi aksara sing rasa ingsun ing jatine rasa monggo dibuka sekedhik ngoten nggih. Saking meneng ngusik angrasane rasa ingsun ing sejatine rasa monggo dibuka sekedhik nggih ngapunten. Mugi-mugi sing ten mriki angsal sahabat sedaya kabeh nggih. Wau pun nyanyi kula pengin selawat mawon nggih ya, angsal nggih. Wau bahas soal Jabil Mas Jibril. Kula pengin selawat soal Mas Jibril. Monggo nggih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi asal sampai kabeh nggih. Amin. Pun ngoten mawon nggih. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robert Al-Hakim. Saya dari Sidoarjo. Di sini saya mau bertanya tentang budaya dan tradisi. Sekarang kan mengenai tentang tari tradisional. Tari tradisional kan biasa dikenal dengan istilahnya kayak tarian wanita gitu. Menurut Gus sama Bapak Tejo mengenai tari tradisional itu seperti apa? Karena melihat media sosial, orang yang memberikan budaya atau tradisi di media sosial itu dianggap seperti, kalau laki yang menari dianggap seperti kewanitaan atau toxic masculinity. Terima kasih. Jadi kan penari? Saya bisa menari juga. Mau dilihat Mbak? Jangan. Tarinya tari apa? Tari apa Mas? Biasanya tari Jawa. Iya Jawa. Tari apa? Gagahan, lanangan, apa Arjuno. Jadi tari alusan apa? Biasanya kayak apa ini? Ya kayak gitu. Apa? Bagusan kayak Arjuno, Bambangan. Apa tari gagahan kayak raksasa? Biasanya ini apa? Tari Jawa Timur itu. Remo ya, biasanya ngeremo gitu. Kan kebetulan biasanya pakai make up juga, itu kan biasanya dianggap seperti kewanitaan atau toxic masculinity kalau di media sosial. Wis ngeremo 2 menit. Ngeremo 2 menit. Loh. Kenapa? Lo jari? Oh enggak. Biar tahu ada tari Jawa pakainya jubah, Mbak. Ini menarik banget, Mbak. Apa? Coba cari sing kowe iso, penonton ngerti. Jangan. Ayo kasih tepuk tangan dulu. Jangan. Kurang pede. Justru kudu pede saiki. Enggak pede. Nek enggak tak jawab. Mas Abrang juga enggak akan jawab. Apa? Musiknya apa? Musiknya apa? Dan. Oh, dia nganggo musik kok. Musiknya. Oh, digoleki musiknya. Iya. Tanya. Oh, ya, pertanyaan boleh, selanjutnya. Pertanyaan berikutnya dulu, sembari menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju dikit Mas.
nama saya Alvan Muzaki dari Mojokerto. Saya mau bertanya tentang, agak jauh dikit nggak apa-apa ya, tentang moral. Yang katanya Gen Z ini krisis moral, begitu. Maksudnya kayak moral itu tergantung kebudayaan atau daerah masing-masing, atau sejak kita diciptakan itu sudah punya modal untuk bermoral. Jadi seperti contoh sedikit, kalau di Jawa itu katanya kalau ada tamu dikasih makan terus glegek ini kenapa? Sendawa. Sendawa itu katanya nggak sopan. Tapi kalau di Sumatera Utara itu malah menghormati tuan rumah, begitu. Matur suwun, Mas. Tepuk tangan dulu dong. Boleh dijawab dulu yang pertanyaan tadi, Pak. Monggo. Yang pertama tentu Mbah Tejo yang bisa jawab. Saya tak ngerespon tentang moral itu tadi. Ini mari kita teliti. Itu ada urutannya soalnya. Soalnya ada urutannya, moral itu tidak berdiri sendiri. Ada nilai, ada moral, ada etik. Oke. Itu jenjang, karena satu membutuhkan yang lain. Nilai adalah sesuatu peraturan atau sesuatu ajaran atau apapun yang kita pegang, itu nilai. Misalnya nilai Islam, misalnya gitu. Nilai agama atau nilai Pancasila, misalnya apapun, itu nilai itu yang kita pegang. Nah, menggunakan nilai itu untuk bisa membedakan mana benar dan mana salah, itu moral namanya. Karena tanpa ada nilai, kita nggak bisa membedakan mana benar mana salah. Nah, tidak semua nilai itu kita ambil secara sadar. Kadang-kadang dari kecil kita diajari orang tua kayak gini, nilainya kita serap tanpa akal sadar, tapi perilakunya kemudian merefleksikan nilai tersebut. Nah, nilai adalah fondasinya. Moral adalah kemampuan, moralitas adalah kemampuan untuk membedakan benar dan salah berdasarkan nilai yang kita pegang. Etik adalah ketika moral itu dilakukan. Karena membedakan benar dan salah nggak cukup. Tapi tidak melakukan yang salah dan melakukan yang benar. Itu etiknya tepat. Kan gitu jadinya. Artinya kalau tadi pertanyaannya glegeen, itu bukan urusan moral, itu urusan ekspresi budaya. Ekspresi budaya mengatakan kalau gini nih adalah marker atau penanda tidak sopan. Itu kita ikuti nggak masalah, karena moralnya adalah, etiknya adalah kamu mau mengikuti kesopanan atau tidak. Ekspresinya daerah situ ya bisa beda-beda, macam-macam. Misalnya gini, ini di sini bukan apa-apa. Anda ke Inggris gini itu dianggap sama-sama gini. Tiap budaya punya sendiri-sendiri. Saya mungkin tak tambah ya. Mungkin kalau di barat rata-rata bule itu ngentut lebih sopan daripada gelegean. Gelegean itu dianggap sangat tidak sopan untuk kalau kita habis makan sama bule loh, mungkin itu. Iya betul. Itu budaya lokal. Ikuti aja. Nggak masalah. Itu tidak karena moralitas Anda adalah mengikuti sebuah nilai, gitu aja. Mau mengikuti melakukan itu atau tidak. Jadi kalau Gen Z tidak tahu moral, saya nggak yakin semua orang punya moralitas. Problemnya apakah dia mau melakukan itu. Tahu mengubah undang-undang untuk kepentingan pribadi itu tidak. Tahu korupsi itu tidak. Iki gue nih wong iki soalnya gue sing kena kene malah. Beda. Kita tahu korupsi itu salah secara moral, bener nggak? Semua orang tahu. Semua orang tahu, tapi tetap melakukan. Artinya dia tidak punya etik, moralnya nggak ada gunanya. Kita bisa ngomong dia tidak bermoral karena moralnya nggak dipakai juga, kan gitu. Artinya nilai yang dia pegang itu sebenarnya bukan bukan nilai yang kita pegang bersama. Kalau dia mengatakan bahwa enggak kok, menurut moralitasku nyolong duit itu enggak apa-apa kok, berarti nilai dia itu sangat berbeda dengan nilai yang kita pegang bersama. Itu ya. Artinya kalau kita mau lihat orang moral atau tidak, kita harus nge-track ke bawah. Nilainya apa sih yang dia yang dia pegang tuh apa sih? Bisa juga ada variasi gini, mohon maaf. Nilai itu bisa dia gunakan untuk tujuan yang berbeda. Contohnya,
Anda orang Islam makan babi, benar atau salah? Anda terpaksa, benar atau salah? Oke. Saya orang Islam tidak terpaksa ngambil babi dari peternakan anak yatim yang ditabrak oleh truk. Piro ki dosane? Wis nyolong babi saka anak yatim, bangkai ditabrak truk dan kemudian saya makan. Benar atau salah? Anda ngomong salah karena menganggap tujuan saya ke surga. Kalau tujuan saya ke neraka, benar atau enggak langkah itu? Benar jadian. Itu cara paling cepat menuju neraka karena tingkatnya dosanya berlipat-lipat ganda tuh. Nggak cuma makan babi, nyolong saka peternakan anak yatim yang dari anak haram, orang tuanya tidak dikawinkan, orang tua babi misalnya ngono ya. Itu double-double meneh dosane. Jadi tidak mudah ngomong benar sama salah kalau kita tidak tahu nilai dan tujuannya apa kemana gitu ya. Mohon saya agak melebarkan sedikit. Jadi jangan gampang dikatain baper. Saya pengen ngerespon sedikit sebelum nari itu tadi. Sebelum nari beneran tadi. Setelah ini monggo nari. Menurut saya kalau gini, budaya ekspresi budaya seperti tarian, lagu dan segala macam itu bersandar pada utilitarian. Artinya, saya pakai kosakata itu biar teman-teman bisa nyari kemudian. Artinya dia akan terus dilakukan kalau dia masih punya ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya, biasanya otomatis manusia meninggalkan. Butuh effort besar untuk mempertahankan. Artinya kalau mau mempertahankan budaya, gunakan lagu-lagu tersebut, gunakan tari-tarian tersebut untuk sebuah tujuan tertentu. Nah kalau dia ada gunanya pasti akan dipertahankan. Nah kalau jenengan kemudian main di sosial media dikatain orang lain, problemnya adalah bukan dikatain orang lain, problemnya adalah Anda mengharapkan respon tertentu. Karena setiap Anda melakukan apapun pasti ada respon dari orang lain. Ada respon senang, ada respon tidak senang. Makanya kalau tips dari saya, lakukanlah sesuatu karena Anda ingin melakukan, bukan ingin orang bereaksi. Kalau Anda pengen melakukan, lakukan aja. Karena setiap perilaku itu pasti bisa disalahkan. Opo wae kok sholat, kok apa sebenarnya joget, sholat wae iso disalahke kok. Tak tambahi, sebetulnya Mas Abrang ini termasuk orang yang punya ide bikin media sosial yang menghapus like. Iya, karena itu memang membunuh. Jadi kita ingin membuat ini supaya dapat like banyak. Itu lama-lama jelasin Bang. Gini, kita bergaul ini pasti nyatet sesuatu dari orang lain, betul nggak? Misalnya di kampung, tiap minggu ada kerja bakti. Kalau ada orang nggak pernah kerja bakti, nyalon jadi kepala desa mungkin nggak kepilih. Gak mungkin, mau gak tahu kok, kan gitu. Artinya kita mencatat dari setiap interaksi. Problemnya di sosial media, yang dicatat bukanlah manfaatnya, yang dicatat bukanlah kepandaiannya, yang dicatat adalah like-nya. Jadi orang berlomba-lomba, berbuat aneh-aneh, membuat konten agar di-like. Nah kadang-kadang yang banyak like itu seperti semua rumus seni. Kalau nabrak tabu itu banyak like-nya pasti. Pasti kalau lagi tabunya kekerasan, bikin film tentang kekerasan, mesti rame. Tabunya lagi ngomong PKI, bikin film PKI, mesti rame. Nabrak tabu, sehingga sosial media ini membuat kita nabrak tabu terus-menerus. Itu secara peradaban, kita jadi mengukur satu sama lain bukan berdasar kepandaian, bukan berdasar pada manfaatnya. Padahal Islam itu mengatakan khairunas anfahum linnas, orang yang paling baik adalah orang yang banyak manfaatnya, tidak ada hubungannya sama like. Itu yang membuat kita semakin jauh dari Islam, semakin jauh dari sebuah peradaban yang tertata dengan baik. Makanya idenya waktu itu bikin itu. Tapi saya tahan dulu sekarang Mbah, karena no AI gitu. Karena ada AI perlu dipivot agak jauh. Karena artificial intelligence ini, mohon maaf saya agak melempar, ini sebuah teknologi yang Anda perlu perhatikan sekali. Jangan sampai ketinggalan. Anda sangat-sangat perlu memperhatikan. Karena efek dia pada peradaban itu seperti efek terciptanya listrik. Akan besar banget efeknya. Kita belum kerasa, tunggu 5 tahun. Akan kerasanya akan sangat besar. Saya agak melebar, monggo menari Mas.
Mbah, mau dijawab dulu nggak Mbah tadi pertanyaannya? Seni itu ada kelaminnya apa enggak gitu? Kenapa kalau nari kok dianggapnya salah karena berdandan seperti perempuan atau pakai make up gitu? Itu katanya yang sering dihadapi itu sama adik kita ini. Aku coba jawab dengan hal lain ya. Yang dihadapi oleh Bu Sinta Nuria, istrinya almarhum Gus Dur, adalah Al-Quran terlalu banyak diterjemahkan dari zaman dulu oleh laki-laki, sehingga semuanya laki-laki. Itu loh terjemahnya. Dan pemimpin harus laki-laki, itu menurut kaum ini bukan pemimpin harus laki-laki, tapi pemimpin harus maskulin. Maskulin itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan fisik. Jadi perempuan boleh memimpin asal maskulinitasnya lebih tinggi daripada feminitasnya. Nek wong lanang, kaya aku ini kan begitu kita wong lanang, ning jero ku wedok, ngono lho. Feminin, gak iso dadi pemimpin. Ngono. Jadi, nah begitu juga di dalam tarian. Arjuna di Jawa lelananging jagat. Lelananging jagat manahnya paling pinter, ilmu perang boleh, ilmu apapun paling sering bertapa, dan dia pernah menjadi begawan Mintorogo di Gua Indrakila. Itu Arjuna. Iku nek nang wayang wong yang memerankan pasti wedok. Bener loh. Aku waktu zaman mahasiswa, cara lain antara lain caraku nyari duit adalah menjadi pembuat riasan pengantin, bukan rias wajah, rias janur. Rias janur kan lho, Mas. Kuwi nek wong lanang sing medoki janure apik. Rapi. Ngono lho. Iku ini kok kitab suci kok menganukan kaum ini ya gitu loh. Padahal ini fungsinya pemimpin upacara di Sulawesi Selatan, bisu. Iku lanang sing wedok. Katanya leluhur itu kenapa enggak kita, bahkan aku pernah nonton nang anak-anakku pernah ngetawain pengamen banci. Ya. Aku ini apa waktu itu ya? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang pakai ecek-ecek. Anakku ketawa, aku dudukin, kenapa kamu ketawa? Itu kok banci. Oke, kalau kamu ngetawain banci, jangan pernah nonton televisi, jangan pernah ikut ibumu resepsi pernikahan. Kenapa? Karena ibumu itu dirias oleh banci. Ayo kita fair dong. Penyiar-penyiar TV itu yang rias banci-banci. Ayo kita fair atau enggak? Kita mau menutupi kebenaran ini atau enggak? Katanya kita harus membaca Al-Quran, dan Al-Quran yang paling lengkap itu adalah ayat kauniyah, bukan ayat kauliyah. Ayat kauniyah mengatakan, hei Tejo, aku noto janur ki melengkung-melengkung, konco-koncoku sing bencong-bencongku iso rapi bunder ser. Sehingga kalau aku noto janur pasti tak gawe separuh, tak tempel no tembok supaya gak ketok melencong-mencong. Padahal wis tak ketoki gitu, rapi mereka. Sutradara sing bencong-bencong kuwi detail sampai warna sikat gigi di kamar mandi, waktu nggak usah aku sebut namanya. Terus kita mau mereka haram, mereka gimana? Wong jari kita harus baca surah ayat kauniyah. Ini pancen arep kauniyah nggak harus jiwa-jiwa. Ayo, kenapa yang halal haram urusannya cuman babi atau enggak? Kenapa makanan yang mengandung gula melampaui batas ambang manusia untuk minum gula tetap dinyatakan halal? Kenapa nggak diharamkan juga? Akibatnya anak-anak SD itu makan gula. Kok mikir soal babi dok? Gimana dengan makanan yang tinggi kolesterolnya itu? Kenapa nggak diharamkan? Itu yang merusak generasi ini. Wah, aku nesu nek ngene iki tenan. Halal haram kok urusan wong babi tok. Makanan sing gulanya tinggi itu harus diharamkan. Kuwi membunuh anak-anakmu. Saiki anak-anak 30 tahun wis banyak yang kencing manis. Kenapa itu enggak diharamkan? Kenapa enggak ijtihad? Wis monggo. Nek kon panjenengan wedok tokno wedokmu.
Ya, monggo. Iya sedikit aja. Salahmu kowe nganggo gamis. Coba nganggo kowe iku Oke, matur nuwun. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau mau berekspresi, berekspresilah untuk dirimu sendiri tadi kalau kata Mas Abrang. Jangan, kalau masih berharap likes akhirnya tadi ya komentar-komentar orang yang mungkin bikin kita nggak nyaman berkarya, bikin kita nggak nyaman berpendapat, itu malah jadi mengganggu proses kreatif kita. Monggo Mbah Tejo, mau berdendang lagi? Ini harapan ibu-ibu di depan tuh. Sapa jenenge? Sapa jenenge mau sing nari? Sing nari? Mas sapa? Robert. Robert. Oke. Thank you Mas Robert. Nek Robert dicas Mas. Nek Robert dicas. Aku gak nyalahno gamis yo. Aku gak nyalahno gamis. Tapi seandainya kamu gak pakai gamis, mungkin narimu luwih apik. Bener gak ribet? Itu mungkin sing jare Bapak Sabrang, Arabe digarap, Jawane digawa, Barate diruwat. Nek nang Jawa ya Jawa ae. Gamis kuwi cocoke nek nang kono. Ngono lho. Dadi Arabe digarap. Arab kono digarap ngene dadi sarung. Nek nganggo sarung kuwi iso. Ngono lho. Arabe digarap, Jawane digawa, Barat diruwat. Iku ngendikane muridku, Bapak Ede. Mungkin loh ya. Jadi kita pertimbangan juga. Kenapa kok Sujiwo Tejo pakai sarung? Udah 20 tahun terakhir ini. Karena dari penelitian, udara kita itu sangat lembab. Iya, kelembabannya tinggi. Nek kue perpustakaan buku-buku di luar itu jarang kuning-kuning, Mas Rodi. Lihat aja perpustakaan di luar, karena kelembabannya rendah. Kita nyimpen alat-alat yang sifatnya kayu seperti violin, biola itu, terus piano yang akustik, gitar, pasti mudah retak-retak di sini kayunya, karena kelembabannya tinggi, iya kan? Nah, bayang no selangkangannya wong lanang. Kuwi mesti jamuran kan? Coba aja ibu-ibu takono, yo nun sewu iki. Ndek sebelah ndok iku lho Bu, sampean piye? Ngono lho. Lho tenan. Jadi aku nganggo ngene bukan karena mau gaya-gayaan. Hal yang paling cocok untuk di Indonesia menurutku sarung. Penelitian terakhir 5 tahun yang lalu saya baca penelitian yang digali dari kubur itu apa namanya, arkeologis, apa namanya, tentara Romawi spermanya jauh lebih sehat karena pakai rok kan. Tentara Romawi yang sakmene gitu, apa jenenge kayak Irlandia gitu, karena kelembabannya air maninya lebih bagus. Jadi itu maksud tuh Arab digarap dulu sebetulnya sebelum Dirjen Menteri Pariwisata Yub Ave keburu meninggal Pak Harto, sebetulnya mencanangkan pramugara itu pakai sarung, sudah mencanangkan itu. Jadi mungkin Robert coba nganggo sarung ning dilala kersaning Allah. Nah, aku saiki ya urip saka dodol sarung. Jadi tak pikir-pikir aku takon nang Tri, opo aku dodol iki gak payu, dodol kaos gak payu, dodol topi gak payu. Mbok kira aku payu terus dodolan enggak?
Wong lagu kuwi luwih laris lagune dhek ngono lho. Tapi begitu dodol sarung laris. Karena aku dhewe nganggo sarung. Bukan karena gaya-gayaan mentang-mentang aku dodolan sarung terus jauh sebelum itu aku nganggo sarung. Dadi nek awakmu arep dodolan sing awakmu seneng kono. Nek gak seneng es teh aja dodolan es teh. Ngono lho. Kuwi ganggu pengajian tenan. Gitu lho. Heeh. Kuwi ustad-ustad sing tuku sing borong jane mergo gak pengen diganggu ae. Hal berikutnya yang nanti untuk diskusi di dalam kebudayaan, seringkali apa yang kita inginkan A dadine B. Nanti Mas Sabrang akan menjelaskan. Lho. Aku sing sering nyontohno teman-teman kayak sapa? Penyone bapakmu? Indofood. Frankie Welirang cerita Indomie, ojo nyebut Indomie ya. Makanan instan ini dibikin untuk memperingan kerja ibu-ibu di rumah. Mie instan itu. Karena waktu itu yang banyak bekerja di dapur ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Waktu itu. Begitu mie instan dibikin, yang lahir apa? Warung-warung mie instan. Di luar bayangan dari. Dan itu tumbuh jadi kayak industri Warmindo. Nah, kebudayaan itu ternyata seringkali begitu. Nah, aku nggawe lagu iki tujuanku arep pacaran karo Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu bayanganku Ar-Rahim wedok, Ar-Rahim kan. Aku pacaran karo Gusti Allah, di luar dugaan dadi lagu temanten. Saya ki nang Jawa Pantura iki nek mantenan nganggo lagu iki. Ayo Mbak Sudah, tolong Mbak Sudah. Nyanyimu nang kene ae, Nduk. Anyaman-nyaman. Yang mic-nya sudah tadi. Nang kene. Cereng rendeng reroncening kembang-kembang kemanten mantene wis dandan dadi dewa dewi dewane asmara yo mudhun bumi. Tepuk tangan untuk sudah. Cereng rendeng keroncening kembang-kembang mikir-mikir Yesu mikir maju dalam teman dewa dewi dompet celeret arak-arak sikrek-sikrek tatan kencat anak runtut jauh dan bumi.
Gandeng-rendeng aja cereng. Don, ekspresinya mong pondok. Ekspresinya mong pondok iki. Anut runtut tansah anut runtut tansah hand in hand together across the sea, over the sea, across the meadow, hand in hand. Masuk anut runtut. Ojo wedi karo Gusmu. Saiki mulai detik ini jangan pernah takut pada Gus, tapi hanya hormat. Ngono, wis nyanyi sing rada lembeng ngono lho. Ngono. Ya rada lembeng ngono. Anut runtutan saruntungan munggah-mut ngono lho. 3 4. Yo. Anut runtutan saruntungan. Yo tepuk tangan. Munggah mudun gunungan Yogyakarta. Rendeng-rendeng aja cereng-rendeng reroncening kembang-kembang kemanten. Manteni wis dandan dadi dewa dewi. Si. Mosok kowe nyanyi gak ngelirik aku belas ngono apa mergo aku wis tuwek. Aku iki aja mbok ngomong tuwa anggap pasangan mantene mbok ngelirik aku ngono lho. Ojo kaya bapake abahe Gus Romzi. Dia menikah dengan perempuan dari Minang namanya Hayati. Dalam 10 tahun orang mandeng mantune mergo gak setuju karo wong Minang. Nyebut nama aja enggak. Kowe apa kaya bapak ide ngono lho. Mosok mandeng aku, dia gak setuju. Begitu ditelepon dia ada di Azerbaijan. Dia kan penggerak sosial. Lho bojomu nang ndi? Bojoku lho tasik nenggo pesantren teng Lampung. Bapak ibu dal saka Cirebon nang Lampung. Begitu ketemu bukan saja dipeluk tapi dicium cipika-cipiki. Sejak itu dia mandeng matanya dan nyebut namanya. Karena Joko pesantren. Tepuk tangan doa Hayati. Sejak itu terus dia telepon ke Azerbaijan, abah meluk aku dan nyebut nama aku. Kowe ojo dadi abah dhek 10 tahun yang lalu, 11 tahun ke 11 ngono lho. Mantene dadi enak ngono kaya mantene asu mantene. Apa mergo aku wis tuwek apa? Aku wis tuwek tapi yo gak tuwek-tuwek banget ya Brang ya ngono lho. Yo. Ya 3 4. Anut runtutan Ya. saruntungan munggah mudun gunungan Yogyakarta. Gandeng-rendeng aja cereng-rendeng reroncening kembang-kembang kemanten. Mantene wis dandan dadi dewa dewi dewani aja mudun bumi. Ya! Ela mendung. Loh, ela mendung seto. Ela mendung yo nonton kono lho. Ela mendung mosok ela mendung bubar mawur. Mendung iki kono lho. Iku lho mendung iki lho. Ela mendung. Bubar mawon. Melipir-melipir. Iso mikir magyo talang temanten dewa dewi. Suara trompet Sing seleret sikrak-sikrak. Iki lho. Mendesah ya gak apa-apa nang suara trompet dijeleret arak-arak. sing seleret sikrik-sikrik. Tatan kendat Anut runtut Kyodon tangan. Kuncinya untuk Robert tadi, kuncinya untuk Robert sama dengan kuncinya untuk Sudah. Begitu kamu pede, kau ono sing iso ngalangi awakmu. Robert tadi begitu pede narini api tenan, aku merinding. Kamu begitu pede, berarti ojo salah mondok kowe.
cari pesantren yang bisa bikin kamu pede. Wis ngono tok. Nek gak metu. Wis matur nuwun, matur nuwun. Oke. Saya membayangkan menjadi Sudani dengan usia semuda itu berhadapan sama Mbah Tejo. Wong aku aja ndreg-deg kok sama Mbah Tejo. Oke, saya Japri Gus Iza nih. Ini sampai jam berapa ini? Lanjut sak lose katanya. Gimana nih Mbah sama Mas Abrang? Masih bisa lanjut ya? Oke, selanjutnya dari tadi kita ngomongin soal identitas dan seterusnya. Kita belum ngomongin soal identitas bangsa Indonesia itu sebenarnya seperti apa. Oke, kita majemuk. Tapi ada nggak sih sebenarnya satu identitas tunggal yang mungkin mewakili semua karakter masyarakat Indonesia? Kalau misalnya kita ngomongin soal diferensiasi antar generasi ya. Gen Z itu ada buku namanya Strawberry Generation ditulis sama Prof. Reynald. Katanya bagus di luar tapi dalamnya kurang. Meskipun itu labeling ya, belum tentu benar. Tapi itu seperti kemudian disematkan di labeling jadi identitasnya Gen Z. Milenial dianggap ya tadi udahlah less kontemplatif, kemudian terlalu fluid, terlalu mudah pindah-pindah, gampang pindah kerja, gampang bosan sekolah, pindah ke lain hati dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita melihat secara makro, ada nggak sih satu identitas tunggal yang mungkin mewakili karakter bangsa? Mbah Tejo mungkin bisa jawab dari kebudayaan, Mas Abrang bisa menjawab dari tadi diferensiasi antar generasi, dan bisa nggak ada satu identitas tunggal atau karakter yang sama yang mungkin bisa jadi satu common platform atau kalimatun sawa untuk bisa menemukan ritme identitas Indonesia dan ritme berbudaya yang bareng gitu. Monggo, Mas Abrang. Cek. Terus terang saya tidak akan bisa menjawab itu karena satu kata itu tidak cukup untuk bisa memotret Indonesia. Mungkin kalau boleh saya mendefinisi kalau harus dipaksa memilih satu kata itu bukan identitas tapi justru harapan. Itu harapan. Identitas kita adalah identitas yang mengandung harapan, adalah sebuah bangsa yang tidak berhenti untuk terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri. Dilihat dari banyak kegiatannya, sepertinya kita pengen terus kok memperbaiki diri. Kita mungkin sadar belum baik, kita mungkin sadar masih bisa lebih baik. Dan kita terus mencoba untuk melakukan itu terus. Itu tidak mudah menemukan kumpulan berjam-jam kayak gini, apalagi di luar negeri, mesti lapor ke polisi kan mesti. Indonesia bisa kumpul gini tertawa bareng-bareng, dan saya yakin ini bukan kumpulan seperti kumpulan partai yang datang harus dibayar. Tapi datang dengan kesadaran dan kebahagiaan masing-masing untuk berkumpul dan mencari jalan untuk menjadi lebih baik. Kalau boleh saya agak loncat sedikit berkomentar tentang kejadian drama indah lagu ini tadi. Ini bisa diinterpretasikan banyak hal, bisa dianalisis banyak hal. Tapi kalau Anda lihat, kita lihat bersama, kita alami bersama, yang saya tangkap, ini adalah ternyata getaran ketulusan itu bisa menghapus banyak hal. Kita bisa kerasa kok, orang mana yang tulus, orang mana yang berpura-pura, orang yang mana yang cuman pencitraan, ada orang yang memang menjadi dirinya sendiri. Harapan saya dalam rangka Indonesia memperbaiki dirinya sendiri, minimal besok-besok kita tidak mudah lagi tertipu oleh pencitraan, tapi bisa melihat ketulusan dari yang tidak kafir tadi itu, dari yang tidak ditutupi, tapi menjadi dirinya sendiri. Kita sangat bisa menikmati dan tertawa. Mbah Tejo itu tadi antara kita tertawa bersama Mbah Tejo dan menertawakan Mbah Tejo itu ya tipis jane. Tapi itu kita terima dengan keindahan dan outputnya adalah kebahagiaan bersama. Harapan saya Indonesia, masyarakat mudanya, masyarakat generasi yang berbeda-beda tetap kumpul bareng, tumbuh dan mendapatkan kebahagiaan bersama di masa depan. Amin. Nah, Mbah Tejo, kalau sudut pandangnya kebudayaan nih Mbah Tejo, kan ini ada beberapa kali ya kita menemukan momentum di mana. Soalnya begini Gus Romsi, kalau misalkan identitas Indonesia itu murah senyum, enggak juga.
Dari sekian banyak pahlawan yang tersenyum potretnya cuma Muhammad Hatta. Apalagi Antasari itu. Antasari atau Sisingamangaraja. Nyureng-nyureng Hasanuddin, Soekarno. Yang tersenyum Muhammad Hatta. Jadi dari segi kita murah senyum, aku gak percaya. Terus dari segi kejujuran, Jepang lebih jujur. Di Jepang itu Bu, kalau ibu ketinggalan, bapak-bapak ketinggalan HP di kereta, aman Bu. Masih gak ngaku negara Islam itu. Pasti HP-nya ketemu. Karena sejak kecil anak-anak sana dilatih. Ini nyambung Sabrang tadi, bahkan moral, etik dan lain sebagainya itu gak bisa given, ya wis pancen ini dilatih. Sejak kecil itu guru-guru kadang-kadang naruh HP di kelas. Sopo sing nyentuh itu bukan miliknya, itu malu. Jadi bahkan rasa malu pun dilatih. Ngono lho maksudku. Di Korea telat masih produknya jare kok yang ngono dan ngaku agamanya ateis. Ngaku nih loh ya. Tapi telat itu sangat memalukan orang Korea itu. Makanya terus identitas Indonesia yang mana Bang gitu loh. Karena soal antri, bule-bule itu malah taat antri ketimbang kita. Mungkin ya harapan itu satu-satunya jalan keluar yang bisa mempersamakan. Apa harapan Indonesia? Terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur ya. Terus gampangnya gitu. Jadi oke, sekarang tak dandani maneh. Dulu Bung Karno itu mendefinisikan bangsa adalah suatu kelompok yang mengalami suka berduka bersama selama bertahun-tahun. Itu adalah bangsa. Nah saiki bangsa itu syarat kemarin sudah nggak ada syarat masa lalu melaku bareng-bareng kabeh podo mang pakaian pakai karung, bapakku yangnya dia pasti karung goni celananya, makan ulet, makan saiki makane wis gak podo. Wong sugih makane kono, iku nek gak podo, wis gak podo. Syarat sebagai bangsa Indonesia ke belakang wis gak ono. Mungkin bisa diikat, ikatannya itu di depan, yaitu harapan yang sama. Embu nggak tahu apa. Karena itu bangsa adalah suatu kaum yang mungkin beda-beda, ada yang suka dangdut, ada yang suka ini, tapi diikat oleh tujuan yang sama. Mungkin gitu ke depannya. Karena bangsa adalah suatu kaum yang mengalami suka wis gak ono, kene gak bersama. Numpak pesawat aja sing akeh duwe nang kelas bisnis. Mobilku Innova. Mungkin kalian bukan Innova, mungkin Supra. Lu wis gak podo. Walaupun untuk ukuran artis, untuk ukuran Innova itu, cuman aku mengugemi dawe Mbah Kiai Imron Jamil. Mobil sing paling enak itu Innova, karena kumpul wong sugih ra keto miskin, kumpul wong miskin ra keto sugih. Kaya Arjuna. Kenapa Harjuna? Heri ku rata, Juna ki banyu, rata kaya banyu, kumpul wong cendak ora ketok dhuwur, kumpul wong dhuwur ora ketok cendak. Kumpul wong pinter ora katon goblok. Gak oleh ora katon glodok, kumpul wong glodok gak enak kan? Kumpul wong glodok ora katon pinter. Kuwi Innova. Nek nganggo apa? Sing Toyota sing gede kae lho, apa? Fortuner ketok sombong, ketok kemaki ngono lho. Ketok kemaki tenan, umpamane nek kowe ceramah nang kampung ngono, nganggo Fortuner kan. Nek kowe teko nganggo Innova ngono kan. Wah, iki mesti koncone Mbah Tejo iki. Pura-pura duweni Innova padahal iso tuku Lexus, ngono lho. Enggak, aku guyon tok. Jadi terus tadi soal mana yang salah, mana yang benar, yang Mas Abrang tadi bilang, saya teringat anune Kiai Imron tadi sore-sore itu. Ada yang batil, ada yang hak, ya kan? Ada yang ma'ruf, ada yang mungkar. Yang perlu kita dandani adalah yang mungkar. Karena kalau mendandani yang batil itu yang bisa cuman Allah, gitu kan?
Jadi yang ada amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar hak nahi batil. Iku dawe mungkin mana iki sing sakjane wilayah Gusti Allah, sing kene gak usah pura-pura melu-melu campur tangan ngono. Iki batil. Iki sing iso menghapus, delete, cuman kan tadi kan penjelasan Sabrang soal moral itu loh. Mana yang ini baik. Tapi ini untuk diskusi kita bawa pulang ke rumah aja. Ternyata ada hak dan batil. Pasangannya hak itu batil, pasangannya ma'ruf itu mungkar. Yang kita dandani itu yang mungkar. Ojo melu-melu ndadani batil, itu gak mungkin. Cuman nanti diskusinya di mana kita tahu itu mungkar dan itu batil. Mungkin gitu, mungkin bisa Sabrang. Jadi wah aku pinter tenan nih soal gini. Pinter nek niru wong. Jadi apa lagi ya? Tadi Sabrang ngomong apa tadi ya? Mungkin itu. Atau mungkin dibuka satu tanya jawab lagi, kalau masih mungkin udah nggak ada waktu. Masih ada waktu sekitar Mungkin 20 menit. Oke, kalau ada, kalau mau di belakang